5 menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak ingkang estu-estu lan sangat-sangat kula hormati, ibu-ibu ingkang ugi estu-estu lan sangat-sangat kula hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan, dan ini juga mengambil waktu Sabtu yang keempat. Sabtu keempat itu karena saya setiap Sabtu itu jadwalnya di Al-Ansor, setiap Sabtu. Sudah berjalan berapa ya? Mungkin 7 tahun atau 8 tahunan, sekitar itu, setiap Sabtu. Jadi tadi maghrib sampai isya di Masjid Al-Ansor saya ngimami. Tadi ada tamu, kebetulannya ada jaulah dari Pemalang, dari Riau, dari mana-mana, tapi agak pekewo saya jadi imam. Tapi ya katanya ada yang hafid Quran barang ben. Terus saya tadi ngimami maghrib dan isya, terus ke sini. Nah, semoga betul-betul pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang baik, bermanfaat, diridhoi Allah, menjadi bagian dari amal ibadah kita semua. Dan nganu Bapak Ibu, materi kita malam hari ini tuh asline niku ringan ning berat, ngoten lho. Nggih, ringan ning rada berat. Berarti sebabnya kalau itu ajeng diantemi ngomong kene iki, sing ajeng kula omong kene iki. Ning nek terus berkembali ke kisahnya Rasulullah, berarti dhewe niku ora enek apa-apane dibandingkan dengan Rasulullah itu. Kita nanti akan bicarakan materi yang sangat penting. Untuk yang muda-muda mungkin mempersiapkan catatannya, yang tua-tua tidak apa-apa, tidak mencatat tidak apa-apa. Yang tua-tua supaya pengajian pun baik. Yang muda-muda jenengan ngoten niki live to Mas? Mboten live, rekaman tok, recorded. Oh nggih pun. Saya rada mantep nek record, nek live niku bahaya niku Mas. Ditenan diantemi wong sak Solo nggih. Karena ya kita akan bicarakan tentang syirik malam hari ini secara singkat sampai jam 9:10 insya Allah. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Nggih ngandhap mawon Mas, kula pun ngombe. Nggih, nggih niku kula pun ngombe. Lho, niku to. Nggih, pun ngandhap mawon nggih. Nggih. Oke. Mari Bapak dan Ibu kita mulai nggih. Piye tak omongke ora ya. Insyaallah besok tanggal 30 Juli itu bertepatan dengan 1 Syuro. Terus selama ini yang sudah berlangsung 1 Syuro itu kalau di Solo selama ini ya itu sudah berlangsung ada kirapnya tuh kirap kiai namanya Kiai Slamet, tapi wujudnya bukan orang tapi wujudnya kerbau. Terus banyak orang yang meyakini bahwa
kalau berhasil ngalap berkahnya Kiai Slamet tadi itu, maka urusannya akan jadi mudah, bisnisnya lancar, semuanya berjalan dengan baik semuanya. Makanya disebut dengan ngalap berkah. Ini recorded sekarang ya, nek live bahaya ini. Nah, terus sekarang kita bicarakan konsep syirik. Syirik itu gini, Bapak dan Ibu, saya betul-betul saya minta waktunya Bapak Ibu untuk agak serius bentar di masalah konseptual ini. Jadi konsep syirik itu menduakan Allah gitu. Kita pakai analogi gini ya. Kalau ada seorang laki-laki sudah punya istri namanya A, lalu suami ini mempunyai istri lagi namanya B, berarti suami ini menduakan istrinya, menduakan A. Bisa juga menggunakan istilah A itu dimadu, istilahnya seperti itu, menduakan istri. Biasanya nanti silakan cross check kepada kaum ibu-ibu, biasanya pihak A itu tidak suka. Jadi kalau ada seorang laki-laki sudah punya sudah punya istri namanya A, lalu suami ini menikah lagi dengan wanita yang lain bernama B. Biasanya si A ini tidak suka. Rata-rata di mana-mana, karena itu alami, instinktif, natural, ya alami. Biasanya tidak suka, kecuali kalau orang-orang yang sudah betul-betul ngerti betul posisi suami, ngerti betul posisi B yang akan dinikahi, juga ngerti betul posisinya. Terus si A ini tahu betul tentang agama, akhirnya terus memutuskan, tidak apa-apa, suamiku menikahi B, tidak apa-apa, aku tahu kondisi suamiku, aku tahu kondisi wanita yang bernama B itu sangat kasihan, butuh bantuan, dan aku juga tahu agama, insya Allah. Nah, seperti itu urusannya lain. Tetapi kalau ada suami yang diem-diem, meneng-menengan menikahi B tanpa memberitahu A, itu biasanya si A ini jengkel sama B. Rata-rata begitu. Betulkah ibu-ibu? Oh ya. Betul, kayak kur wae to. Betul. Nah, terus sekarang dari analogi tadi itu saya bawa ke menduakan Allah. Nah, jadi syirik itu kalau tadi memadu istri, kalau ini memadu Allah. Jadi syirik itu adalah misalnya Hanif menyembah Allah, sholat, melakukan puasa, melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tapi di sisi yang lain, di kesempatan yang lain, saya Hanif itu juga beribadah kepada yang lain. Itu namanya syirik yang semacam itu. Tadi kalau misalnya saya punya istri Nurul, terus saya mau mengistri lagi namanya Mbak Sri misalnya. Mbak Sri itu di mana-mana ada. Di sini juga ada hadir di sini Mbak Sri. Pasti ada yang namanya Mbak Sri itu ada. Makanya berarti saya sama saja menduakan Nurul, dan biasanya Nurul itu sakit hati, tidak nyaman hidupnya, jengkel sama yang namanya Sri itu, karena saya sampai menikahi Sri tersebut. Nah, itu dengan manusia seperti itu. Nek syirik itu berarti menduakan Allah, seseorang yang menduakan Allah.
Jadi orang ini misalnya Hanif namanya, orangnya ya sholat, ya berdoa, ya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, mintanya kepada Allah, tapi Hanif ini menduakan Allah. Di tempat yang lain dia meminta pada tempat lain itu, gitu loh. Misalnya minta di tempat-tempat yang dikeramatkan. Banyak di Pulau Jawa ini banyak tempat-tempat yang dikeramatkan. Jadi orang-orang itu mendatangi tempat itu karena sudah memunculkan image bahwa tempat itu tempat untuk ya sudah sakral. Tempat yang keramat, sakral, bisa membantu seseorang lancar bisnisnya, membantu seseorang lancar urusannya, membantu seseorang damai, menyelamatkan, menenteramkan hidupnya, dan lain-lain dan sebagainya. Maka orang yang semacam itu juga sudah masuk wilayah syirik. Saya pelan-pelan ya ini ya, direkam, recorded ini. Nah terus sekarang contoh yang lain ya, syirik lagi ini. Misalnya ada orang Solo, fiksi ini ya, ini fiksi. Bukan kenyataan, tidak terjadi pada kenyataan tapi fiksi. Jadi ada orang Solo meminta tolong kepada sopirnya ke Surabaya. Saat itu belum ada jalan tol. Silahkan bapak-bapak yang apal jalur ke Surabaya ya. Jadi ini juragane ini minta tolong kepada sopirnya, Mas, kowe istirahat tok. Saiki turu wose sesuk-esuk aku njaluk tulung supirono aku arep ning Surabaya. Oh nggih Pak, enjang badhe bidal jam pinten? Ya sak esuk ya, pokoke nek esuk-esuk ya luwih apik Mas. Nggih pun kula tak siap jam 6 ya. Ya, oke jam 6 ya. Oke jam 6 ya, siap. Aku ya tak siap-siap jam 6. Nggih. Supirnya tidur, terus jam 6 sudah siap semuanya, berangkat ke Surabaya. Belum ada tol. Jadi urut dari sini. Dari sini urut mau lewat mana yang normal aja. Palur, Pak Kramat, Masaran, Sragen, Ngawi, ndak lewat Madiun, langsung tembus itu ke mana itu? Lewat jalur tembus sampai Caruban. Kiri Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, sampai Mojokerto itu juragannya kelingan. Aduh, astagfirullahaladzim Mas, pakai astagfirullahaladzim Mas, enek sing lali. Napa Pak? Ya sesuatu penting sih. Nek penting nggih wangsul. Lah pripun? Kondur mboten? Nek niki pun Mojokerto lho Pak. Kriyan Bungur Asih Surabaya punan. Lah pripun? Bali Mas. Lah mungkin jenengan janjiane nek kuwi gampang tak kabari iso. Wong Surabaya tak tilpuni iso kuwi engko. Oh Bali Mas, timbangane engko ora nyaman wis Bali nih. Ulang Surabaya Mojokerto lho. Pulang Solo. Sampai Solo masuk kamar mengambil sesuatu. Sesuatunya apa? Nanti tak kasih tahu. Nah sudah jalan lagi. Wes Mas yo mangkat. Empun Pak, mau ngoten niku. Oh, penting iki. Kowe ora ngerti sing tak juga apa ora ngerti to. Penting iki. Oh nggih pun nggo. Pun mboten sing kentun melih. Dicek melih nek enten sing kentun. Ora wis ora nek sing keri wis. Ayo mangkat. Sampai Surabaya. Kebetulan Bapak dan Ibu semua urusannya lancar semua. Mitra bisnisnya semuanya baik semua, menguntungkan ini yang orang Solo ini. Terus dalam perjalanan pulang, juragannya ngomong sama sopirnya, lah Mas tak kandani, mau aku mulih juga apa ngerti ra kowe? Nggih mboten ngertos, jenengan mboten ngendika napa kula ngerti. Ki lho, aku juga ki lho. Lho. Aku juga ali-ali. Akik ki lho Mas. Aku nek orang gua akik iki aku ora pede. Wong-wong maya tak lirik dong, lirik akik kuwi langsung ndingkluk kabeh Mas. Regoe manut karo aku. Rego manut aku. Janji ya do manut karo aku kabeh. Terus engko SOP-ne piye, klausule piye, manut aku kabeh.
Dadi do nonton akik kuwi lho. Akik ora nganggo akik iki bisnisnya ora lancar. Ah sudah sirik gitu. Gitu Bapak-bapak. Di Solo apa ada? Banyak di Solo itu. Saya pelan-pelan ngomongnya. Saya pelan-pelan banget. Pelan-pelan nganggo mikir saya. Banyak yang semacam itu. Itu sirik yang semacam itu. Enten sing nganti tekan Bangkalan bareng Pak. Bangkalan mriku Madura, Sumenep mriku. Nggih monggo ngoten niku. Kula ngerti ya, ngerti wonge, ngerti omahe. Sing cerita sinten? Anake cerita kalih kula. Anake asli mboten anake asli, anake mantu cerita kalih kula. Niki ten mriki HP enten. Bocah niku sing cerita kalih kula niku. Ten HP niku kula enten ning HP ne. Yang cerita tuh di sini ada. Jadi bapak mertuanya sampai Bangkalan sana, Madura sana. Itu hanya mau nenggone sarengane wong alim, yo tem niku nenuwun tem niku. Yo mantune niku cerita kali kula ngenteni sedina lho Mas. Sedina ngenteni antri niku sedina. Dadi urut ngoten niku kan napa sing badhe dikersake sowan mriku yo ngenteni yo teruse yo dhek niku teko pun ngenteni pun sesampun sedina. Ngenteni nganti tekan ngene kuburane niku nganti sedina. Yuk bar nenuwun nggih pun yuk bali ngoten. Hak entuk napa mboten ngerti. Akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan tuh dia peroleh apa ndak? Saya ndak ngecek lagi. Lah ngoten niku itu termasuk syirik yang gitu-gitu itu. Terus bismillahirrahmanirrahim. Nganu bapak-bapak niki nggih abot pancen. Kula iso mulih mboten tekan omah lho niki lho. Bagi saya, untuk semuanya saja umat Islam di Kota Solo, kalau sampai ada orang yang meyakini bahwa kotorannya kerbau itu bisa menyebabkan lancar semuanya dengan dibingkai istilah ngalap berkah, itu syirik. Saya pelan-pelan dengan mikir, pertimbangan, menggunakan kata yang jelas, tidak ambigu, tidak berbias, yang semacam itu syirik. Jadi kalau ada orang yang jauh, apalagi yang jauh-jauh dan nyeker loh Mas, nyeker ndak pakai alas kaki, dari Wonogiri sana ndak pakai alas kaki dan jalan kaki. Berangkatnya berarti kapan? Pagi. Berangkat pagi karena itu kirapnya malam, midnight, pukul 00, midnight, tengah malam. Itu nanti kirapnya itu mulai dari mana? Kraton, keluar, alun-alun lor, Geladak, perapatan Telkom, Ngetan, sampai Loji Wetan ngidul, sampai Kosati ngidul, perapatan Baturono ngilen tekan Pasar Gemblegan, ngaler tekan Nonongan, tekan Kusumasari. Kusumasari ngetan Geladak mlebet kraton malih. Rutene ngoten niku. Ning kula nggih dikandani dereng nate ngecek kula niku. Dikandani rencang. Rencang kula jenenge Pak Joko, kula sebut jenenge. Pak Joko niku karyawan Kusumasari. Ning pun pensiun niki, omahe Gajahan. Jadi ada orang namanya Pak Joko. Dia karyawan Kusumasari. Kusumasari niku rumah makan, gen perapatan Nonongan niku. Nah, terus niki pun pensiun karena pun sepuh Pak Joko. Riyen kasir. Nah, terus dia sekarang rumahnya Gajahan. Jadi kalau bapak-bapak mau ngecek, karena saya belum pernah tabayun. Saya belum pernah tabayun apa rutenya seperti itu, kan belum pernah tabayun. Rute niku kirape niku kula dereng mung dikandani, Pak ini belum tahu toh, tak kasih tahu. Dari Kraton keluar alun-alun utara, keluar langsung ke utara sampai perapatan Telkom, ke timur sampai apa itu Penin Bank itu, ke timur sampai Loji Wetan terus ngidul rel sepur ngidul
sampai Pasar Kliwon ngidul, Kostati ngidul, perapatan Baturono, terus belok ke barat sampai Gading itu, terus sampai Pasar Gemblegan, perapatan Gemblegan, terus ke utara sampai Nonongan, perapatan Slamet Riyadi itu ke timur lagi sampai Ngeladak, masuk lagi sampai pagi, sampai subuh gitu. Nah besok cek aja gitu. Nah terus ada orang yang betul ngerayah, memang menunggu kotorannya itu, betul-betul ditunggu kotorannya itu. Nah begitu keluar, royokan, sudah royokan. Jadi kotorannya hewan itu diroyok, diperebutkan oleh orang-orang banyak itu, dengan meyakini wah setahun yang akan datang lancar seluruh urusan. Ini tidak main-main ini, Kiai Slametnya ini tidak main-main. Mungkin semuanya ya berdoa supaya kerbonya diare. Kalau diare kan cuer kan babar, iso kecipratan kabeh itu loh. Itu rada anget, atau kotoran rada anget gitu. Nek ndak diare kan gembel, nek gembel kan ya rada rebutane angel gitu loh. Telotok yang bokong ini kok anjuk rebutan. Nah bagi saya sekarang sadar, bapak-bapak yang recorded ya, nanti masuk YouTube. Berat sih. Masuk YouTube nanti ya. Oke. YouTube-nya udah banyak. Jadi kapan-kapan Bapak lihat saya di YouTube agak banyak. Tapi saya tidak pernah menyutupkan diri, tidak pernah. Ya YouTube-nya seperti ini. Nah, saya sampaikan kalau memang seperti itu, hati-hati ya Bapak Ibu, itu bisa masuk wilayah syirik yang semacam itu. Terserahlah mau dibungkus dengan uri-uri kabudayan, terserah mau melestarikan adat Jawa tradisi, terserah. Yang penting kalau ada keyakinan seperti itu namanya menduakan Allah. Menduakan Allah itu istilahnya syirik. Nah, syirik itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ya, syirik itu ternyata ada konsekuensinya. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, menduakan Allah, itu ada konsekuensi yang akan dia terima. Satu, dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Itu yang nomor satu. Nanti saya sampaikan 6. Ya, saya sampaikan 6 malam hari ini. Konsekuensi syirik sampai jam 9:10. Nah, yang pertama, dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Dan Allah itu akan mengampuni dosa-dosa selain syirik itu. Mas, tolong dibuka Mas. Mas apa jenenge? Mas Yoga. Oke, Mas Yoga dibuka dulu surat Az-Zumar dulu. Surat ke-39. Ayatnya ayat 53. Terus di HP, kelemahan HP tidak ada catatan kaki, tidak ada footnote. Mas juga bisa ada Quran yang ada footnote-nya, yang mushaf, yang dalam bentuk buku ada di sini. Ini ada, diambil sekalian. Itu tidak ada, di HP tidak ada. Di HP tidak ada footnote-nya. Ini ada, tapi yang ada terjemahnya loh Mas, yang ada terjemahnya. Nanti ada catatan kakinya, ya pakai nun sewu. Yang ada terjemahannya. Nah itu ini ada terjemahnya, pasti ada footnote-nya nanti. Oke ya, monggo Bapak Ibu kita betul-betul hayati ayat ini sekarang. Surat ke-39 namanya surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a
innahu huwal ghafurur rahim. Terjemahkan Mas Yoga. Surat ke-39 ayatnya ayat 53. Surat ke-39 itu bisa dilihat pojok atas, kan ada surat ke-nya berapa. Nek lama balapan sama saya, Pak. Yang punya saya tidak ada terjemahnya. Oke, ya. Terjemahannya sudah ketemu? Oke. Ayat 53. Dibaca pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, dengan penghayatan. Silahkan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Stop dulu, tak selani dulu ya. Tetap tenang dulu. Jadi dari ayat ini semua dosa itu akan diampuni. Tetapi lihat footnote, catatan kakinya. Ada toh catatan kakinya? Di ayat itu catatan kakinya nomor berapa? Mudeng berapa ya kali? Ya, catatan kakinya bunyinya gini. Lihat surat 4 ayat. Itu dia. Itu dibaca. Sebentar dibaca dulu footnote-nya. Lihat An-Nisa surat keempat ayat 48. Yes. Kecuali dosa syirik. Nah, sekarang dilihat ayat yang ke-48 surat An-Nisa, surat yang ke-4 ayat 48. Nah gitu. Terus nek tadi yang surat Az-Zumar ayat 53 niku nerangke semua dosa akan diampuni. Neng yuk ternyata ada catatan kaki. Catatan kaki niku, attention please, perhatian, kita cermat juga ya. Secara akademik harus cermat juga. Niku sing ngekei footnote niku dudu Nabi Muhammad. Ngoten lho. Jadi yang memberi footnote itu ya orang Indonesia, ngoten lho. Penerjemah tim Indonesia. Niku nek masuk ke UNS itu analisisnya perlu perlu dicermati, karena itu ada orang lain, ada orang bukan Rasulullah, bukan Allah, tapi ada campur tangan orang lain yang menambahkan catatan kaki itu. Nah, catatan kaki itu pembuatnya Departemen Agama RI tahun 1971 itu. Ada Hasbi Asidiki, ada banyak sekali, timnya itu banyak sekali. Nah, terus kita diminta untuk melihat surat An-Nisa 48. Sekarang saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusrik billahi faqad iftara itsman adzima. Terjemahkan Mas Yoga. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, atau dalam arti syirik. Hal ini dari depan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Lanjut. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Stop dulu. Selain syirik masih diampuni. Berzina masih diampuni. Membunuh orang masih bisa diampuni. Menipu, mencuri, korupsi masih bisa diampuni. Ini syirik tidak bisa. Padahal kalau membunuh orang di tempat kita ini bisa masuk ranah hukum. Menipu orang bisa masuk ranah hukum. Durhaka pada orang tua, mencelakakan orang tuanya bisa masuk ranah hukum. Nek syirik tidak masuk ranah hukum, malah bebas, malah dikon syirik di tempat kita ini. Syirik kokono kabeh. Do syirik kokono, tidak ada hukuman dari ranah hukum. Recorded ya, YouTube. Oke. Lanjut. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah sekalian ya Bapak Ibu, mohon perhatian lagi. Ayat ini, surat An-Nisa ayat 48 ini sama persis plek
dengan surat An-Nisa ayat 116. Bedanya mung sithik bagian belakangnya tok. Bagian belakangnya ayat itu beda. Tapi dari depan sampai agak belakang sama persis. Ayat 116, surat yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Terjemahkan. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Nah itu ya, ini konsekuensi yang pertama. Kan terus jadi pripun nggih? Berarti yang pelaku syirik niku dosanya tidak akan diampuni. Kan umure padha kali dhewe. Nek sing 55 nggih padha kali kula. Nggih matine ora nganti 2070 pun do mati. Nggih padha kula nggih kira-kira ora mboten nganti 2070 pun mati. Terus nanti mempertanggungjawabkan semuanya itu. Terus ayat Al-Qur'an bilang bahwa dosa itu, syirik itu, menduakan Allah itu tidak diampuni. Kayak Qur'ane ngapusi, apa piye iki? Ning masa Qur'an ngapusi kan tidak mungkin Qur'an ngapusi. Ini bapak-bapak yang lain juga sudah membuka Al-Qur'annya, ibu-ibu juga buka Al-Qur'annya, sama, ayatnya sama, persis kalimatnya sama. Berat toh, padahal ten Solo niku akeh sing sirik-sirik ngoten niku. Nggih, akeh, nggih keris, nggih jimat-jimat niku. Saya tak mentelengi HP. Sirik Pak ngoten niku. Tenan sirik ngoten niku. Nggih ditonton YouTube. Sirik ngoten menduakan Allah. Percaya dengan tempat-tempat keramat. Nenuwun ten kuburan-kuburan niku sirik ngoten niku. Diskusi. Datang ke kantor. HP. Korespondensi bisa. Kula jane gampang lho Mas juga kula niku. Gampang dijak omong ngoten gampang dan terbuka ngoten. Ning sing sopan, nek wingi sing ajeng nyekel kula kan mboten sopan. Kasar nih ngomongnya niku. Kasar ajeng ngantemi kula. Sik to Mas, kula tak tekoni sekolahmu apa? Yo dhek ngomong sekolah kula niki wis rasah diskusi wis. Ora dong wis. Ndak paham kamu diterangkan. Nah, oke ya itu yang pertama. Sekarang konsekuensi yang kedua. Ini pun beda niki. Ning tesih syirik sampai 6 nanti. Ternyata orang yang melakukan kemusyrikan itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, itu kalau meninggal itu tidak boleh dimintakan ampun kepada Allah. Orang yang syirik itu. Enten ayate niku. Buka ayatnya. Ini yang konsekuensi kedua. Kalau yang mencatat, ini ibu mencatat toh. Nah, silakan dibuka surat At-Taubah, surat ke-9. Dilihat anunya aja, tidak usah halamannya, langsung pojok atas itu kan ada surat ke-9. Ayatnya ayat 113. Halamannya sekitar berapa ya? Nah, sekitar itu. Ayat 113. Kirin nggih, kula tak sadèrènge maca ayate niku kula terangke. Ten mriku niku sing diceritake ayat niku sing sedo niku Abu Thalib. Terus sing ajeng ndongake niku Kanjeng Nabi Muhammad. Sing ngelekke niku Allah sing ngelekke niku. Kowe ra entuk ndongake iki ra entuk ngoten lho. Itu Allah sing ngelekke dalam ayat itu ngoten. Sing sedo niku Abu Thalib. Monggo Bapak Ibu saya minta untuk membayangkan sekarang saya pakai ulasan sebentar. Nabi Muhammad niku lahir, pas lahir niku bapake pun mboten nonton. Kita paham semua itu. Dados Nabi Muhammad lahir niku posisinya sudah yatim. Ayahnya sudah wafat. Lalu Nabi Muhammad masih bayi itu diasuh oleh ibunya
namanya Siti Aminah. Siti Aminah itu qadarullah hanya mengasuh Nabi Muhammad hanya sampai umur 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad usia 6 tahun itu ibunya wafat. Siti Aminah itu wafat. Jadi sekilas info untuk semuanya, usia 6 tahun, silakan bayangkan anak-anak kita di sini, di dekat-dekat kampung-kampung kita ini, di sekitar Tanggul ini, yang 6 tahun kan cek cilik niku, bapak kali ibu pun sedo. Nabi Muhammad itu seperti itu. Lalu Nabi Muhammad usia 6 tahun itu, kecil itu, diasuh oleh kakeknya. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Delalai qadarullah, takdirnya Allah, kakeknya itu mengasuh Muhammad kecil itu hanya 2 tahun. Hanya sampai umur 8 tahun. Umur 8 tahun itu nek sakniki lari sakniki kelas pinten, Bude? Kelas pinten? 2 SD. Nah, silakan Bapak Ibu bayangkan kelas 2 SD niku bapake pun sedo, ibuke pun sedo, mbake pun sedo. Yo akhirnya sing duwe krentek ngopeni niku Abu Thalib niku, ngoten lho. Abu Thalib itu lalu mengasuh ponakannya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Mulai usia 8 tahun. Berarti kan tesih cilik. Sekilas itu mulai ben iso mbayangke nggih. Abu Thalib niku perbandingannya kali Nabi Muhammad usianya nggih. Ali bin Abi Thalib niku putrane Abu Thalib. Dados Ali khalifah keempat niku sepupuan kali Nabi. Jadi saudara sepupu, ngoten. Terus istrinya Ali itu namanya Fatimah. Fatimah itu siapa? Putrane Nabi, ngoten lho. Nek sing dereng ngertos iki dadi penting kabeh niki. Dados Ali bin Abi Thalib niku menikah dengan anaknya Nabi, namanya Fatimah. Lah berarti niku nikahi karo ponakane Dewi, ngoten lho. Apakah boleh? Boleh, boleh. Kita nanti bicara di tempat yang lain, dalam urusan yang lain itu masih boleh. Jadi Ali sama Fatimah itu boleh dalam Islam. Nah pun nggih. Yo terus mang bayangke sakniki Abu Thalib niku ngopeni Nabi Muhammad dengan gemati. Gemati niku napa? Sayang. Dengan sayang ngantos monggo diingat-ingat, ketika usia 12 tahun Nabi Muhammad itu dijak ke Sam untuk berdagang. Yuk ketemu pendeta siapa? Mas Yoga. Di perjalanan ketemu pendeta titik-titik, dijawab Mas Yoga, nanti hadiahnya snack saya itu. Nah, tak kayak arem-arem nek bener jawabane. Akhirnya terus pulang karena diilikke, diingatkan, dinasihati sama pendeta titik-titik itu. Siapa Mas Yoga pendetanya? Ah, sing jawab itu Mas Yoga Rasida. Pun bener nih kok jawabane. Pendeta Bahiro itu mengingatkan, wahai Abu Thalib, saya ingatkan, kamu jangan pergi ke Syam. Anak ini, keponakanmu ini besok akan jadi orang besar. Jangan eman-eman nanti ada terjadi apa-apa di Syam sana gimana. Udah pulang aja. Serius ini jenengan ngomongnya. Serius, ini anak ini besok jadi orang besar ini. Ponakan saya ini. Iya, ponakanmu ini besok jadi orang besar. Percaya karo aku. Nah, akhirnya terus pulang ke Mekah lagi. Terus sampai Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Usianya 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Itu masih dalam kepengasuhan Abu Thalib. Dados neten mriki, neten kampung Sewu mriki ini kira-kira sing dadi nganten niku Nabi Muhammad yo bapake kan pun sedo. Bapake Kanjeng Nabi Muhammad kan pun sedo. Yo sing linggih ten jajarene sing ngancani niku sinten? Yo Abu Thalib niku. Nah, pamannya itu jadi bapaknya, pamannya tapi jadi bapaknya. Sampai akhirnya Nabi diangkat oleh Allah menjadi Nabi di usia 40 tahun. Itu ya masih nek ditanya orang, jane bapakmu sapa to? Oh, bapak kula niku Abdullah. Ning pas kula lahir bapak kula pun mboten nenten. Njuk sakniki kula diopeni kali paman kula niki lho, paman kula. Dadi paman kula ya paman kula ning ya bapak kula niki, Abu Thalib niki. Saya menerangkan seperti itu, meminta Bapak Ibu supaya bisa membayangkan betapa rakatnya hubungan antara
Abu Thalib dan Nabi Muhammad. Lah ketika Abu Thalib mau meninggal, ini terjadi kebingungan, dirubung sama keluarganya semuanya. Lalu Nabi Muhammad sempat ngendika, pamanku, ayahku, orang tuaku, ucapkanlah syahadat, katakanlah tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan katakanlah bahwa aku, ponakanmu, anakmu ini adalah utusannya. Kalau kamu bersaksi seperti itu, besok di akhirat aku akan membantumu. Bingung, Abu Thalib bingung. Terus paman-paman yang lain, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Wah, bingung nih. Akhirnya sampai meninggalnya Abu Thalib itu belum bersyahadat. Ceritanya ngoten niku, Pak. Niki kula mboten ngoyo-woro, ini tafsir Ibnu Katsir ini yang menceritakan. Ada bukunya, ada bukunya. Nah, begitu meninggal, Nabi nangis pun spontan, emosional, emosinya membuncah, nangis, sudah memintakan ampun kepada Allah. Terus turun ayat itu yang akan saya baca, yang akan dibacakan terjemahan oleh Mas Yoga itu. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana lin nabiyyi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Terjemahkan. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Dikatakan oleh Allah tidak pantas, tidak boleh. Dados niku sing kepengin ndongake niku seorang nabi, sing ajeng didongake niku bapake dhewe, nggih pamane ning bapake. Ning syirik, musyrik karena penyembah berhala. Nah, terus sing melarang niku langsung Allah dan diabadikan dalam ayat Quran. Ngoten lho. Dari ayat itu niki diskusi, monggo Bapak-bapak diskusi. Berarti nek sing wong syirik niku yo mati entuk disolatke jenazah mboten nggih? Nek kan nganu napa? Takbir pertama, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar, baca sholawat Nabi. Takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Itu kan ndongake kabeh ngoten lho. Nek niki wau ayat wau niku tidak boleh memintakan ampun untuk orang-orang yang syirik. Yuk kula menyimpulkan, ning ten Solo angel niku, prakteke angel. Nah, orang yang syirik itu yang menuntut teori tidak boleh didoakan. Nah, sing ndongake berarti kleru mboten Mas? Sik jenengan sing jawab. Enten wong syirik, toh. Yuk terus wong pun mati ya. Stelke murotal, mati ya, stelke murotal. Padahal dina-dinane ora tau maca Quran, ning gandeng mati stelke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ning syirik dhek. Yuk do nyolake, sing nyolake niku entuk mboten Mas? Ah, mboten nggih, jenengan nggih. Ajane jenengan ten mriki ben ketok ke YouTube kok. Itu ayatnya itu, Bapak-bapak. Nah, terus gimana kita jangan sampai syirik. Ngoten mawon. Karena syirik itu satu, tidak diampuni dosa syiriknya. Dua, nek mati ra entuk dijaluke ngapura. Ayatnya niku. Ketiga, lanjut nanti sampai jam 10. Jenengan penak lah kula niki lah. Sekarang yang ketiga. Ya Allah, ternyata orang yang menduakan Allah syirik itu amalnya batal semua, sia-sia semua. Ada ayatnya, ndak salah wengi, buka Mas Yoga, golek ana dhewe. Wah, ora ketemu ini golek ana dhewe. Dibuka surat Az-Zumar ayat 65, surat ke-39 ayat 65.
Di situ itu dijelaskan oleh Allah bahwa orang yang melakukan syirik itu amalnya hapus semua. Repot to niki. Kira-kira tak takon karo jenengan Mas. Mas sinten niki? Mas Ridho. Mas Ridho, sak ngertose jenengan. Nek ora ngerti ya dijawab ora ngerti, nek ngerti teko ada ngoten mawon, nek mboten nek ngerti mboten nonton nggih dijawab mboten nonton. Nek Kampung Sewu niku enten sing sok sirik-sirik mboten? Pun ada. Tahu orangnya? Wah, ora ngerti ngomong ada. Ada iku kudune ngerti wonge. Ada, yakin. Tahu orangnya? Gebek wah, ndak bisa. Kalau tak tanget enten mboten, Mbak? Kampung Sewu niki. Sing sirik. Mboten sah ditunjukke wonge. Jawabane mung milih ada, tidak ada, ndak tahu pripun? Lagi jagalan pun ora Kampung Sewu. Nggih, ada, jagalan ada. Pun ngoten niku tok mawon. Jenengan ngerti wonge? Nggih, pun. Mboten sah dijedhekke, mboten sah dituduhke, mboten sah. Omahe pundi ya kula mboten takon. Ning jenengan yakin niku wonge niku sirik? Pun, nah niku. Niku konsekuensinya ngeten iki. Amalnya sia-sia semua. Surat Az-Zumar ayat 65. Saya bacakan ayatnya sekarang. Untuk Bapak Ibu yang ngasal Quran bisa ikut membuka ayatnya. Karena kalau lihat ayatnya dan tidak lihat itu menurut teori beda. Jadi nonton ngoten niku kalih mboten nonton niku beda. Rasane niku beda. Nek nonton niku kayane oh ngene ya. Wah, teno anak ana tenani ayate ngoten. Nek mboten enten kan nonton kula tok ngoten lho. Dadi kan nggih efeke rada beda. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrakta layah batonna amaluka wala takunanna minal khosirin. Baca terjemahnya, tidak usah tergesa-gesa dengan penghayatan Mas Yoga. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Orang niscaya biasa baik. Nah, ya. Niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Diulangi sekali lagi. Semuanya attention please. Oke, all of you attention please. Oke. Diulangi. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Nah, repot to niku. Nek sirik niku kula nggih sok-sok wah kayak ayat ngapusi. Ndak mungkin ngapusi ayat Allah, ndak mungkin. Itu diabadikan dalam Al-Qur'an kok. Ning nek niku mboten ngapusi, ini ayate mboten ngapusi, mesake tanggane jenengan wau. Wah, amale mbok nganti umroh ping 50, munggah kaji ping 17 ora kanggo niku kok. Sebabe percaya karo akik wae niku. Percaya karo keris wae niku. Teko tenggane tempat-tempat keramat, nenuwun. Assalamualaikum, Mbah. Kula niki ajeng bisnis Lombok. Nyuwun tulung, Mbah, pengestune. Muga-muga Lombok niku larang terus. Muga-muga BBM medun ning Lombok tok mawon sing larang. Ben kula niku cepet sugih. Mbah, yen mrene mboten to, Mbah? Oh, jenengan hormati ya nggih ra krungu jenengan. Ah, kula nuwun karo jenengan. Oke nggih, Mbah. Tak sayang nggih kuburan jenengan nggih. Tak sayang nggih. Oke, tak cium nggih, Mbah. Nah, ternyata sia-sia amalnya. Sholatnya, puasanya, gara-gara syirik tadi itu, menduakan Allah. Jadi menduakan istri itu masih lebih paling diseneni bojone. Nek menduakan Allah dimarahi oleh Allah, wah seperti itu, berat sekali. Jadi kalau mati dalam kesyirikan, wah sudah, wes. Makanya Mas Yoga sama Mas Ridho ndak usah ke nonton kerbau.
Nggak usah. Bapak-bapak mau nonton silakan. Mas Rito pernah nonton? Belum ya? Mas juga pernah nonton? Saya juga belum pernah nonton. Belum. Ada lagi toh bapak-bapak. Nah ini saya nonton ya. Saya nonton di Trans 7. Saya nontonnya di Trans 7. Saat itu kula niku jane di TV Bude. Kula ya di TV kula asli niku. Nggih gede jane nempel ten tembok ngoten ning rusak. Dadi rasa disetel. Dadi winginane kula pun nembung kalih Nurul niku, Nurul bojo kula. Kula nembung, "Bu, mbokane TV-ne di benekke ya Selasa kowe nonton TV terus malahan." Itu pas ada itu loh acara badminton itu loh. Ada acara badminton saya kan pengen nonton. Kan anak saya pinjam HP-nya istri saya terus nonton di HP itu. Saya kan tidak bisa, saya tuh gaptek Mas, saya itu isone membuka WA. Nah terus saya nembung itu rasa wis TV ini ben ngono rusak ya ben. Kok ndak mau nonton TV wae. Rapik wis tuwa wis wancine ora nonton, wis arep mambu lemah barang cek nonton TV wae. Nah, jadi ya sudah tidak jadi nonton. Nah, dulu ketika belum rusak itu saya nonton Trans 7 pagi jam 7, sekitar setengah 7 sampai jam 7 acaranya lupa saya. Itu ada acara niku lho, jamasan memandikan kereta. Terus kereta keraton niku lho. Jadi mungkin menjelang suro kan sok dimandiin atau apa gitu. Itu airnya yang bekas mandinya itu ditampung lagi di bawahnya. Ditampung setelah selesai acara memandikan kereta, nggih Bude, banyune niku dienggo rayahan, dombe barang walalalala. Dadi umpamane nggih regete mungkin nggih padha napa lah padha niki dikumbahi, disiram banyu yuk. Ah banyune niku kan pun kena debu, pun kena kelamat, pun kena sarang-sarang laba-laba, yuk ditampung mulai ya banyune niku diperebutkan oleh orang. Itu saya nonton di Trans 7 dengan mata saya ini, tidak pinjam mata orang lain. Wah itu syirik besar yang semacam itu. Pun nggih, sudah dapat 3. Sekarang masuk yang keempat Mas Yoga. Yang keempat itu orang yang musyrik itu tidak bisa melakukan umroh, tidak bisa melakukan haji. Wah repot mulai tahun ini. Enten ayatnya toh Pak? Enten ayatnya, ada ayatnya. Jadi orang musyrik itu tidak boleh melaksanakan umroh, tidak boleh melaksanakan haji. Kok iso? Iso mawon. Ayatnya enten kok. Buka ayatnya. Surat At-Taubah, surat yang ke-9. Ayatnya 28. Ayatnya ngarepe pripun niku? Ya ayyuhalladzina amanu nggih kaya ngene. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Cukup sampai situ aja. Terjemahkan Mas Yoga. Pelan-pelan dengan penghayatan, tidak usah tergesa-gesa. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotoran jiwa. Bukan kotoran jiwa. Kotor jiwa, bukan kotoran jiwa. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Lihat catatan kaki. Setelah tahun ini tahun berapa? Ada catatan kakinya. Harus ada, pasti ada. Nah, HP tidak ada. Tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umroh. Menurut pendapat sebagian musafir, musafir orang wong lunga, musafir orang wong lunga, mufasir orang yang menafsirkan. Tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umroh. Menurut pendapat sebagian mufasir, ialah kaum musyrikin tidak boleh masuk daerah haram, baik untuk keperluan haji dan umroh atau keperluan yang lain setelah tahun 9 Hijriah. Oke, setelah tahun 9 Hijriah.
Mas Ridho karo Mas juga sing tak takoni. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah di Mekah sebelum melakukan hijrah berapa tahun? Guyu mudeng apa guyu ora? Kok guyu karo gak isin. Berapa Mas juga? Nabi Muhammad itu berdakwahnya itu ada yang sebelum hijrah, ada yang sesudah hijrah. Yang sebelum hijrah berarti dakwahnya di kota Mekah. Yang setelah hijrah itu kan pindah dari Mekah ke Madinah. Otomatis setelah hijrah ya ketika di Madinah. Lah pertanyaannya, di Mekah itu berapa tahun? Tit, wah, arem-aremku cek selamat. Nah, ada 13 tahun. Terus Nabi Muhammad berdakwah di Madinah berapa tahun Mas Ridho? Atau Mas Yoga? Tidak selantai waktu ini ada 10 tahun. Berarti itu aturan itu berlaku pada tahun 9 setelah hijrah. Berarti ya zaman dulu Nabi Muhammad masih hidup, itu orang musyrik itu sudah tidak boleh masuk Masjidil Haram. Masjidil Haram itu nggih ten mriki nggih enten to kari napa Mekah iso ten mriki niki. Iso. Masjidil Haram nggih sing enten Ka'bah niku. Musyrik niku ora entuk. Mboten angsal mlebu Masjidil Haram. Jo enten sing ning niki tenan apa mboten ning nek Andi tenan nek Andi kula yakin nek Andi niku mboten ngapusi kali kula. Andi niku nganu ngeten Bude. Andi niku bojone Wida. Wida niku adine Nurul. Paham nggih? Wida niku adine Nurul. Nurul iki bojo kula. Ngoten lho. Nggih. Jadi Nurul niku bojo kula nu duwe adik jenenge Wida Nufianti. Lah Wida niku bojone jenenge Andi. Nah, Andi niku kalau Wida niku pun tahu munggah kaji. Nah, pas ten Mekah niku nganti mulih yuk cerita kali kula, Mas, iki sing saka Temanggung ki enek sing munggah kaji nganti 39 dina ning ora tau weruh Ka'bah. Mumet to niku. Lho nggih gumun kok iso. Yo ditakoni. Lah, yu, wah, kowe iki weruhe apa? Aku mung weruh laut tok iki. Jarene wong-wong iki ana Ka'bah, ya Ka'bah ngendi ora enek Ka'bahe. Mekah ora enek Ka'bahe. Aku weruhe mung laut tok. Itu kisah pertama dan saya yakin bahwa Andi tidak bohong. Yang kedua, ini kisahnya Budi Nur. Asli namanya tidak saya ganti. Budi Nur itu rumahnya Makam Haji, cedak underpass. Gene cedake Pondok Sobron. Yang ngertos Pondok Sobron. Rumahnya situ tuh Budi Nur. Budi Nur cerita di pengajian itu. Pak Hanif, saya juga punya teman umroh. Nek umroh kan mesti dulu 9 hari napa 10 hari. Selama umroh niku ora weruh Ka'bah. Kok iso lho ya, kok bisa Budi? Masa ndak bisa lihat Ka'bah? Ndak tahu kok daruah angger arep mlebu Masjidil Haram niku kesasar, mesti kesasar. Kesasar nganti suwi, yuk digoleki kanca-kancane yuk ketemu. Wes ning omah wae, penasaran lagi. Jajal aku tak weruh Masjidil Haram, tak weruh Ka'bah kaya ngopo to. Kesasar lagi dia. Selama 9 hari di Arab itu ndak pernah lihat Ka'bah. Wallahu alam bisa, mungkin dia sirik. Mungkin dia sirik. Jadi tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa masuk Masjidil Haram. Nah, dados wong sirik niku ora entuk mlebu Masjidil Haram niku wau ayate repot to niku. Jadi orang sirik itu berat sekali konsekuensinya. Nomor 5 itu orang yang sirik itu piye Mas Yoga nek enek wong ayu seneng ro kowe sugih duite motol-motol ning sirik. Terus enek wong ora ayu ora sugih eli dirabeke karo sampeyan. Wong ya gelem milih ndi Mas? Umat dia baru berpikir, baru loading di sini. Milih yang mana Mas? Mas Ridho milih yang mana?
Wah, datang ngene-ngene, kowe milih ndi, kowe milih ndi. Nah, dari segi agama ya memilih yang tidak musyrik. Kalau dari segi agama. Kalau tidak dari segi agama, tidak dari segi agama. Ya, yang pertama. Yang pertama, ning musyrik. Buka ayatnya sekarang. Surat Al-Baqarah ayat 221. 221. Bapak Ibu mohon perhatian, ayatnya itu melarang kita untuk menikah dengan orang musyrik. Itu ayatnya. Agak panjang ayatnya itu. Jadi laki-lakinya beriman, perempuannya musyrik, nggih mboten ento. Terus bar niku di ayat yang sama, ayatnya masih sama, masih kelanjutannya ayatnya itu. Diwalik, laki-lakinya musyrik, perempuannya beriman, juga tidak boleh. Oke, saya baca ayatnya. Ini sudah sampai nomor 5 kok. Nanti sebentar lagi selesai pengajiannya. Surat Al-Baqarah 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadakkarun. Panjang ayatnya. Terjemahkan pelan-pelan dengan penghayatan. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik. Stop dulu. Kamunya berarti laki-laki Pak perempuan Mas Yoga? Laki-laki. Oke, bisa dibantu tambahan laki-laki. Kamu laki-laki maksudnya, yuk. Dan janganlah laki-laki nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Stop dulu. Nah, ini statement yang pertama. Laki-lakinya beriman tidak boleh menikah dengan wanita musyrik. Monggo diperhatikan ini di Kampung Sewu, Jagalan, padha nggih. Enten mboten Mbak sing suami istri beda agama? Duh. Enten, jenengan kenal. Piyantune kenal kalian jenengan? Duh. Mas Yoga, di sini di kampungmu sini ada ndak yang beda agama suami istri? Ada. Banyak. Waduh. Walah piye iki? Wes prasidoe ayate kleru we. Wah. Terus. Lanjut. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman terus. sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Oke, stop dulu. Bude, niki wayahe Bude kan putri. Njuk enten sing ajeng nglamar. Sing nglamar niku jenenge Hanif A karo Hanif B. Hanif A niku nglamar wayahe jenengan, putune jenengan sing wedok wau niku. Ning Hanif A niki wonge niku gagah, gedhe, dhuwur, ganteng, brengosen, dite motol-motol, ning sirik. Ra tau salat. Yuk terus enten Hanif B. Hanif B niki wonge niku ireng, cilik, cendik, ngentutan, mangane akeh, ra ndedet. Milih pundi, Mbak? Oh, Mas Rantai waktu niku lho, milih pundi ya bingung. Milih pundi? Hah? Bingung dia. Dia milih yang kaya tapi musyrik. Nah, salah pilihannya.
Arep milih sing ra musyrik kok ora duwe. Cilik ipil-ipil ireng, mambu. Nggih milih sing C to, Mbak. Sing C niku sing sugih, gagah, ganteng, salate tenanan, sedekahe banter, ampun. Ning longko lah. Lanjut Mas Yoga. Mereka mengajak ke neraka. Siapa? Mereka itu berarti siapa kira-kira? Musyrik. Ya orang yang musyrik itu mengajak ke neraka. Terus Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Oh itu ayatnya seperti itu. Jadi tidak boleh menikah dengan orang musyrik, itu tidak boleh. Terakhir Bapak Ibu, puncak-puncaknya nih sing terakhir nih, orang musyrik itu dijamin oleh Allah tidak masuk surga. Wah repot ah. Wah piye iki? Ayatnya surat Al-Maidah, surat yang ke-5. Ayatnya 72, tapi saya tidak hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad dicek dulu, sampai ketemu dulu. 72, sudah ketemu? Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbakum annahu mayusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansor. Ngoten niku kayak bener apa salah? Mas juga sik kula balen iki ngarep nggih. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Salisu. Hah? Salisu. Bukan salisu. Betul tak Bude? Betul enggak? Laqad qalu innallaha salisu salasa. Itu ayat berapa? Itu juga. Oh. Terus. Ulangi. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu. Ora, itu ayat 72 kuwi. Itu ayat sadurunge niku kayane. Betul, 72. Oh, berarti aku salah. Berarti sebentar. Kok ini bener saya tadi. Bentar. Oh, nganti kualik Qur'ane. Surat Al-Maidah. Ayatnya ayat 72. Ayat 72. Iya, ayat 72. Bener saya. Itu dia salah, dia baca ayat 73 dia. Ya toh, bener saya toh? Yang kita baca 72. Bukan 73. Jadi 73 itu penanda ayatnya itu di belakang. Penanda ayatnya itu di belakang. Jadi yang 72 yang saya baca tadi, laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbakum innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimin min ansor. Terjemahkan yang 72, kan podo terjemahane karo nggonku sing tak waca. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Nah, bener aku, jangan sing 73 dibaca. Terjemahan yang 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Nah, ini sing mbok waca mau, itu 73. Ngono lho Mas juga. Dong? Oh iya. Do you understand? Oke. Diterjemahkan yang 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israil, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Stop, setelah ini penting. Oke, listen carefully and attention please. Go on itu lanjut. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Baleni.
Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Kalau ini pisan kas. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Terus. Dan tempatnya ialah neraka. Terus. Dan tidak ada seseorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Pun lemes niki, Pak. Entek-enteke niki lemes niki. Niku kula ya kesel niki ngoten niki. Lemes niki karo mbayangke sing wong-wong do sirik-sirik niku. Niku dijanji awak entuk neraka kok. Mas Yoga, kamu mriki enten mboten sing do sirik? Banyak. Waduh, malah ngomong mbok ada ngono to Mas. Lah banyak yo saben omah. Pun rampung pengajiane, pun jam 9:17. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian kita malam hari ini. Semoga menginspirasi, dan sebenarnya saya kalau memberikan materi itu kula ya nganggo mikir, mboten waton muni, mboten waton milih tema ngoten ning penting-penting, insyaallah sangat penting semuanya. Mari kita berhati-hati supaya jangan memasuki wilayah syirik, karena syirik itu konsekuensinya sangat berat. Demikian Bapak dan Ibu, kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kehilafan, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf juga. Saya kembalikan kepada Mas Yoga lagi sebagai pemandu acara untuk menutup acara ini. Dari saya cukup. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.